Baik, mohon perhatiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa berkumpul dalam kajian rutin kita di Madrasah Institut ini pada kesempatan ini, sehingga kita masih juga bisa berkumpul di tempat yang sederhana ini. Kemudian salam beserta salawat semoga selalu tercurahkan, dan marilah sama-sama kita haturkan kepada junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad SAW yang telah berjuang keras membimbing dan membina umat manusia sehingga sampailah kepada keislaman yang kafah. Jadi kita kembali pada kajian yang sempat kemarin kita laksanakan, yaitu kebenaran universal, di mana kemarin pada bagian 1 telah kita lalui dan sekarang kita masuk pada bagian 2 tentang kebenaran universal ini. Nah, untuk lebih lanjut saya berikan kesempatan kepada pemateri untuk menyampaikan tentang kebenaran universal. Kepadanya ataupun Kakanda dipersilakan. Terima kasih atas waktunya karena telah berbuka. Baik teman-teman, saudara-saudara saya semuanya, saya ingin sampaikan beberapa hal sebelum kita lanjut, bahwa pada aktivitas seperti ini, melakukan kajian-kajian rutin itu sebenarnya lebih baik kita berkurang ketimbang bertambah, karena dari awal kita sudah mulai, baru ketika bertambah anggota kita, maka kita harus kesulitan untuk mengulang. Mestinya harapannya teman-teman ya pecinta kajian yang suka berdiskusi di tiap-tiap warung kopi atau kampus masing-masing bisa mengikuti terus, karena bagi saya secara pribadi kualitas manusia itu lebih berharga lah. Kalau yang berurusan dengan ilmu pengetahuan, lebih baik manusia itu berkualitas akalnya daripada kuantitas manusianya tapi tidak dibarengi dengan kualitas. Makanya lebih baik kualitas daripada kuantitas, itu prinsipnya. Karena satu kualitas manusia itu bisa mengurus 10 kuantitas manusia kalau dia berakal, kalau dia berpengetahuan. Maka yang bikin kacau dunia ini karena diurus oleh orang-orang yang tidak berkualitas, banyak tidak diurus oleh orang-orang berkualitas, maka terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Kadang hal-hal yang tidak sesuai dengan keadaan atau yang tidak sesuai dengan harapan orang banyak itu kemudian dipaparkan dan terjadi di berbagai tempat, karena kualitas manusia tidak dibarengi dengan keadaan dan posisi di mana dia bergelut. Maka harapan saya hal-hal demikian seperti ini kita upayakan untuk menopang kualitas pengetahuan manusia saja. Saya masih ingat dulu
kesuksesan sesungguhnya itu bukan manusia itu memiliki karir yang mapan, bukan jabatan yang tinggi, bukan hartanya yang banyak, bukan dia punya apa. Tapi kesuksesan sesungguhnya itu ketika manusia bernilai, dia punya nilai di hadapan yang lain. Itulah kesuksesan yang saya paham. Apabila manusia itu memiliki nilai, punya kehormatan, itulah kesuksesan. Pada kajian sebelumnya kita telah membahas setengah dari tema kita tentang kebenaran universal, bahwa saya sampaikan pada kajian sebelumnya kita menggunakan pendekatan logika dan filsafat. Kita tidak mengedepankan pendekatan teks atau petunjuk-petunjuk ajaran agama. Nanti ada materi tersendiri. Saya lebih fokus mengantar teman-teman pada pengetahuan akal, hukum-hukum akal untuk memahami sesuatu. Saya lebih fokus dulu di situ. Karena dengan akal kita juga ini kita bisa memahami hakikat sesuatu. Makanya pada kajian sebelumnya saya sudah mengantar sampai setengah daripada kajian materi ini. Mudah-mudahan pada kesempatan ini insya Allah kita selesai di materi ini, biar kita bisa melanjutkan di materi selanjutnya. Kemarin kajian kita tentang kebenaran universal di Museum Asimbodo itu kita sudah sampai pada pembahasan pengelompokan pengetahuan, bahwa dalam gagasan manusia atau dalam pengetahuan manusia, pengetahuan itu terkelompokkan menjadi tiga. Ada tiga keberadaan, ada tiga bentuk pengetahuan dalam diri kita ini. Ketika pengetahuan itu kita kaitkan keluar, kita kaitkan kembali pada realitas. Karena pada awalnya manusia mendapati pengetahuan itu dari realitas lewat pengalamannya. Kemudian manusia memiliki pengetahuan, dan untuk mengukur pengetahuan itu benar dan salahnya, atau pengetahuan itu bisa dikatakan kebenaran, maka pengetahuan harus dikaitkan kembali pada realitasnya, keberadaan sesuatu di luar dirinya. Makanya kemarin ketika pengetahuan itu dikaitkan keluar, maka ada tiga bentuk pengetahuan itu. Dia dikaitkan dari realitas. Ada yang namanya wajib wujud, ada yang namanya mustahil wujud, dan ada yang namanya mungkin wujud. Mustahil wujud ini sendiri saya ingatkan kembali bahwa pengetahuan atau gagasan manusia itu dia sifatnya wajib, bahwa apa yang manusia ketahui, gagasan manusia dalam dirinya, dalam idenya, bahwa keberadaannya pada realitas wajib ada. Pengetahuan manusia itu wajib ada, tidak boleh tidak ada. Dia ada pada realitas. Itu yang disebut kebenaran, karena kebenaran itu ketika ide punya realitas atau kesesuaian antara ide dan realitas, atau pernyataan punya kenyataan. Maka apa yang Anda nyatakan pada kenyataannya wajib dia ada. Itu yang disebut kebenaran. Sedangkan mustahil wujud ini adalah sesuatu pengetahuan atau gagasan manusia yang keberadaannya pada realitas atau di luar diri kita itu tidak memiliki keberadaan, ya kan? Dia pasti tidak ada. Nah, saya contohkan kemarin
semacam pengetahuan Anda tentang segitiga bersisi 4, ya kan? Api es, ada air di matahari, itu pengetahuan yang sifatnya mustahil wujud. Bahwa Anda punya pengetahuan, Anda punya gagasan dengan konsep-konsep demikian, tetapi keberadaannya di luar diri Anda atau pada realitas itu tidak punya keberadaan, dia tidak ada. Tapi pengetahuan Anda, boleh Anda punya pengetahuan. Nah, mungkin wujud ini adalah pengetahuan atau gagasan manusia yang dimana keberadaannya di luar diri manusia atau pada realitasnya itu berada antara kepastian ada dan kepastian tidak ada. Nah, itu maka baru kita katakan dia sifatnya mungkin, artinya bisa ada, bisa tidak ada, ya kan? Anda tidak boleh menyatakan keberadaannya pasti dan ketiadaannya juga pasti, ya kan? Sifatnya mungkin, maka saya analogikan kemarin contoh pengetahuan manusia yang sifatnya mungkin ini semacam pengetahuan manusia yang menyatakan tentang ada air di planet Mars, ada air di Jupiter, begitu. Nah, contoh-contoh pengetahuan seperti itu, ya kan? Anda tidak bisa pastikan bahwa air itu ada di sana atau tidak ada, karena persoalannya Anda harus membuktikan dulu. Nah, gitu. Makanya pengetahuan semacam ini adalah pengetahuan yang harus dibuktikan. Nah, gitu. Maka pada kesempatan ini kita coba melihat kembali, kita periksa kembali ya pengetahuan kita. Dan yang pertama kita ambil dulu pengetahuan pada wajib wujud. Kita lihat satu persatu ya, karena saya sudah menyampaikan bahwa pengetahuan wajib wujud adalah seperti yang saya sampaikan dan contohnya, maka wajib wujud inilah yang kita katakan sebagai kebenaran, ya kan? Nah, sekarang untuk melihat kebenaran itu jauh ke belakang, untuk kita sampai pada hakikat kebenaran itu, pada realitas, kita periksa kembali pengetahuan kita tentang sesuatu yang wajib wujud. Maka kita lihat kembali, ya kan, kira-kira, ya kan, wajib wujud ini, ya kan, ketika kita kaitkan pada hakikat penciptaan, dia sifatnya apa gitu. Mari kita lihat pada wajib wujud, karena ini kebenaran. Sesuatu itu bisa menjadi wajib wujud, ya kan, ada beberapa syarat, ya kan? Nah, wajib wujud ini dibagi menjadi dua. Ada wajib wujud karena diri sendiri, dan ada wajib wujud karena yang lain. Karena kita sudah sampai pada pengetahuan ini kan, wajib wujud itu kita telah sampai pada kesimpulan bahwa inilah kebenaran itu. Berdasarkan definisi kebenaran yang telah kita kaji kemarin, ternyata kebenaran itu ada pada pengetahuan yang wajib wujud. Nah, maka dari itu kita ambil yang ini, kita lihat kembali. Nah, wajib wujud dalam filsafat itu dia dibagi menjadi dua. Ada wajib wujud karena diri sendiri dan ada wajib wujud karena yang lain. Wajib wujud karena diri sendiri ya. Kita bahas dulu yang ini. Wajib wujud karena diri sendiri ini, ya kan, bahwa dia ada atau keberadaan sesuatu itu, ya kan, bukan karena yang lain. Dia tidak boleh karena yang lain. Dia hanya boleh ada itu tidak dipengaruhi oleh yang lain. Dia ada murni karena diri sendiri.
namanya karena diri sendiri, maka keberadaan dia tidak dipengaruhi oleh yang lain. Maksudnya dia hanya boleh ada, ya kan, hanya karena dirinya. Saya sampaikan dulu prinsip-prinsipnya, bahwa wajib wujud karena diri sendiri ini dia ada, yang pertama bukan karena yang lain, ya kan? Dia hanya ada karena dirinya sendiri, dan tidak boleh yang lain itu selain dirinya menjadi dia. Tidak boleh selain dirinya, ya kan, menjadi, ya kan? Hanya dirinya sendiri yang sama dengan dirinya. Selain dirinya ini juga, ya kan, tidak bisa yang lain itu menyerupai wujud pada wajib karena diri sendiri ini, ya kan? Artinya dia tidak boleh sama dengan wujud yang manapun, bahwa yang lain itu juga tidak boleh, ya kan? Tidak boleh menyerupainya, dan yang lain tidak pernah sama dengan dirinya ini. Kalau dalam prinsip akal, ya kan, wujud wajib karena diri sendiri ini saya rumuskan pakai hukum akal saja, ya kan? Contoh begini, ada yang namanya prinsip identitas. Nah, prinsip identitas dia menyatakan, ya kan, sesuatu hanya sama dengan dirinya, ya kan? Atau A dia hanya sama dengan A, ya kan? A tidak sama dengan B, begitu. Dan selain A tidak bisa menjadi A. Itu prinsip akalnya. Makanya wujud wajib karena diri sendiri ini dia hanya boleh ada, atau adanya dia bukan karena yang lain, tapi karena diri sendiri. Sebab kenapa? Yang lain tidak boleh sama dengan dirinya, bahwa selain dirinya yang lain tidak akan bisa menjadi dia, begitu. Maka saya gunakan prinsip akal di mana ada yang namanya prinsip identitas, gitu. Prinsip identitas, bahwa A hanya sama dengan A, maksudnya dirinya hanya sama dengan dirinya, tidak sama dengan yang lain. Dan A tidak sama dengan B, B tidak pernah bisa menjadi A. Maka hanya A lah yang bisa menjadi A. Itu prinsip akal. Ingat, ya, wujud wajib karena diri sendiri, tidak boleh karena yang lain, dia harus karena diri sendiri, gitu. Nah, yang kedua, wujud wajib karena yang lain. Maksudnya begini, wujud wajib wujud karena yang lain ini adalah, ya kan, sesuatu yang keberadaannya atau adanya sesuatu itu sangat bergantung pada yang lain. Wujud-wujud di sini pada kategori karena yang lain ini, dia akan punya wujud, atau untuk ada dia butuh yang lain, dia bergantung pada yang lain. Maksudnya dia tidak bisa membuat dirinya ada kalau yang lain itu tidak ada. Syarat dia untuk ada, wujud-wujud pada kategori kedua ini karena yang lain, syarat wujud ini ada, ya kan, syaratnya dia harus karena yang lain dululah yang harus ada. Artinya kalau yang lain tidak ada, maka dia tidak punya wujud. Saya kasih contoh begini, ya, wujud-wujud karena yang lain ini. Contoh misalnya, contohnya abu, ya. Abu ini, untuk ada abu ini dia butuh api. Artinya abu sebagai satu wujud, ya kan, dia bergantung pada api. Bahwa abu ini tidak akan ada sebagai salah satu wujud kalau sebelumnya api ini tidak ada. Maka untuk ada abu ini dia butuh
api. Itu contoh wujud karena yang lain. Misal contoh lagi tembok ya. Nah, tembok ini supaya ada, dia butuh yang namanya pasir, semen, dan batu. Artinya adanya tembok sebagai satu wujud sangat bergantung pada pasir, semen, dan batu. Kalau ini tidak ada maka tembok tidak ada. Contoh kursi. Kursi ini ya kan awalnya kayu. Maka pada pengelompokan wujud-wujud ini sederhananya bahwa untuk ada dia butuh yang lain. Artinya wujud-wujud ini tidak bisa memberi kepastian pada dirinya untuk ada. Harus yang lain yang memberi kepastian. Maka dia tidak bisa ada sebagai satu wujud kalau yang lain tidak ada. Nah, kalau begitu rumusannya maka wujud wajib karena yang lain disebut ciptaan. Betul ciptaan? Betul. Ya, karena dia hadir atau dia punya keberadaan karena yang lain, maka setiap yang ada karena yang lain itu disebut ciptaan. Maka saya katakan wajib wujud karena yang lain adalah ciptaan. Nah, wujud wajib karena diri sendiri, karena dia adanya bukan karena yang lain. Dia adanya karena diri sendiri dan yang lain selain dirinya tidak bisa menjadi dirinya ini. Bahwa adanya dia tidak bergantung pada yang lain, dia tidak butuh yang lain untuk ada, dia hanya butuh dirinya untuk ada dan adanya karena dirinya, maka ini disebut pencipta. Pencipta. Karena adanya dia bukan karena yang lain. Dia ada karena diri sendiri, maka kita sebut wujud wajib kategori karena diri sendiri ini adalah pencipta. Makanya pengetahuan kita dari awal tentang kebenaran universal, kita dengan akal kita mampu menemukan secara pengetahuan. Bagaimana Anda temukan secara pengetahuan munculnya rumusan pencipta dan ciptaan secara pengetahuan. Makanya dengan akal kita ya kan, ternyata menggunakan prinsip-prinsip akal Anda akan paham. Anda bisa tahu bagaimana hukum dikatakan pencipta dan hukum sesuatu itu dikatakan ciptaan. Kayak gitu saja dulu kita. Belum kita menggunakan pendekatan teks atau kitab-kitab ini. Ya pakai dulu pendekatan akal. Nah, kenapa saya ulang kenapa wajib wujud yang kita beda di sini? Karena pada pengetahuan wajib wujud inilah yang sesuai dengan kebenaran. Maka kita periksa pengetahuan kita pada wajib wujud karena inilah yang dimaksud kebenaran itu, pengetahuan wajib wujud. Maka wajib wujud dibagi menjadi dua. Kembali ya, tadi kita sudah sampai pada menemukan yang namanya pencipta dan ciptaan. Ya, ciptaan itu jelas karena yang lain, dia bukan karena diri sendiri, pencipta. Nah, di sini kita persoalkan sedikit bahwa pencipta itu harus karena diri sendiri. Nah, di sini akan terjadi ya kan perdebatan secara akal. Ya, perdebatan secara akal yang saya maksud bahwa ada banyak teori dan pengetahuan ya, yang melihat dan membahas tentang ya kan siapa pencipta sesuatu ya, siapa pencipta ya. Disinilah terjadi perdebatan dan perbedaan pendapat ya, gitu.
Nah, kita lihat pada kajian kita ini ada beberapa syarat sesuatu itu bisa menjadi pencipta. Maksudnya kita mau tentukan hukum dulu bahwa yang layak menjadi pencipta menurut akal, ya, itu kira-kira seperti apa, itu maksudnya. Dia layak menjadi pencipta itu syaratnya apa, itu maksudnya, ya. Dia layak menjadi pencipta itu syaratnya apa. Nah, kalau ternyata kemudian nanti pencipta itu cacat menurut akal, maka kita tidak bisa katakan itu sebagai pencipta. Maka sesuatu itu bisa menjadi pencipta, dia tidak boleh cacat menurut akal kita. Akal kita ini tidak temukan, ya kan, kelemahan pada sesuatu itu. Kalau ternyata kita temukan kelemahan pada sesuatu yang kita mau katakan pencipta, nah berarti dia bukan pencipta karena masih cacat menurut akal. Karena sesuatu yang bisa menjadi pencipta, ya kan, dia tidak boleh cacat menurut akal. Dia harus seluruhnya sempurna, tidak ada kelemahannya. Gitu. Sebelum saya sampaikan beberapa syarat, ya kan, saya perlu sampaikan dulu ada yang namanya hukum kausalitas. Yang pertama, sesuatu ini bisa dikatakan pencipta, dia kita bahas dalam prinsip kausalitas, ya kan. Jadi prinsip sebab akibat, bahwa sesuatu nanti bisa menjadi pencipta, dia tidak boleh menjadi sebab atau dia bukanlah akibat sesuatu, ya kan. Dia bukan saja sebab, ya kan, dia juga bukan akibat daripada sesuatu, tapi dialah sebab sekaligus akibat bagi sesuatu. Kalau dia hanya sebab, ya kan, bukan akibat bagi segala sesuatu, maka dia juga cacat menurut akal, sebab statusnya sebagai sebab sangat bergantung pada akibatnya. Pengakuan dia sebagai sebab maksudnya itu. Kalau dia hanya akibat saja, berarti jelas dia bergantung pada sebab. Nah, maka saya ingin sampaikan dulu ada yang namanya prinsip kausalitas. Ada yang disebut prinsip sebab akibat. Prinsip sebab akibat ini, saya katakan begini, dalam prinsip kausalitas ada yang pertama, ya kan, prinsip kausalitas mengatakan yang pertama, realitas itu diingkari keberadaan sesuatu diingkari sebagai sebuah realitas apabila dia tidak memiliki sebab. Itu maksudnya. Itu prinsip pertamanya. Apa hukum pertamanya? Keberadaan sesuatu diingkari sebagai sebuah realitas apabila sesuatu itu tidak memiliki sebab. Paham nggak maksudnya? Ada hukumnya. Maksudnya prinsip kausalitas ini dia menyatakan keberadaan sesuatu atau keberadaan realitas ini loh. Maksudnya keberadaan pohon ini, ya kan, dia hanya bisa diingkari sebagai realitas pohon apabila pohon ini tidak punya sebab. Nah, Anda boleh ingkari sesuatu. Itu maksudnya. Itu filosofinya. Dalam prinsip kausalitas dia menyatakan, hukum pertama dia nyatakan Anda hanya bisa mengingkari keberadaan sesuatu apabila sesuatu itu, ya kan, tidak memiliki sebab. Gitu. Dia tidak punya sebab, maka ingkarilah sesuatu itu sebagai sebuah realitas apabila dia tidak punya sebab. Maka Anda boleh uji. Boleh Anda uji atau Anda bertanya,
ya kan? Lihatlah segala sesuatu yang tidak punya sebab. Maka apabila sesuatu itu tidak punya sebab, maka prinsip kausalitas menyatakan itu bukanlah realitas, tetapi hukum yang kebetulan. Sedangkan dalam hukum akal tidak ada sesuatu yang kebetulan, karena segala sesuatu pasti muncul karena sebab dan melahirkan akibat. Maka sesuatu kalau tidak bersebab, kalau dia bukan akibat, maka dia adalah hukumnya kebetulan. Maka prinsip akal tidak menerima hukum yang kebetulan, karena akal mengakui bahwa sesuatu pasti punya sebab dan melahirkan akibat, dan setiap akibat muncul karena sebab. Maka akal menolak hukum kebetulan. Tidak ada sesuatu yang kebetulan kalau kita menggunakan pendekatan kausalitas. Bisa. Nah, prinsip kausalitas, sebab akibat dalam filsafat itu ada 4. Ada yang namanya sebab material, ada yang namanya sebab formal, ada yang namanya sebab efisien, dan ada yang namanya sebab final. Nah, dalam filsafat sebab itu ada 4. Ada yang disebut sebab material, sebab formal, sebab efisien, dan sebab final. Itu dalam filsafat. Nanti saya jelaskan, saya hanya sampaikan dulu. Baru kita cari tahu dulu. Kira-kira ya kan, syarat sesuatu itu bisa menjadi pencipta itu apa? Nah, gitu ya. Nah, untuk sampai pada pembahasan ini, ya kan, kita lihat dulu bagian kedua, yaitu ciptaan. Nah, ciptaan. Tadi konsepnya ciptaan ini adalah wujud-wujud karena yang lain. Ini konsepnya ya, bahwa penciptaan ini adalah wujud-wujud karena yang lain. Nah, pada pengelompokan pengetahuan juga tadi ada yang disebut mungkin wujud mungkin, ya kan? Wujud mungkin. Ingat, wujud mungkin juga, ya kan? Dimana wujud-wujud ini tidak bisa memberi kepastian pada dirinya, ya kan? Maksudnya wujud-wujud ini, ya kan, wujud potensi dia, ya kan? Dia bisa saja ada, dia punya potensi untuk ada. Bahwa sesuatu itu punya potensi untuk ada. Nanti kita akan bahas semua. Yang pertama, pencipta ya. Yang pertama, tadi dia karena diri sendiri. Karena diri sendiri. Yang jelas ini syarat pertama. Syarat kedua, nah, kita mulai lihat. Kita cari tahu dulu. Ya. Ciptaan, ya kan? Begini. Ciptaan itu adalah wujud-wujud karena yang lain. Ya kan? Coba Anda bayangkan pakai akal Anda, atau Anda pahami, ya kan, pakai akal Anda, bahwa apa saja kira-kira wujud-wujud karena yang lain yang ada di alam semesta ini. Wujud-wujud karena yang lain itu apa saja, atau sesuatu itu dikatakan ciptaan. Misal manusia, kan? Manusia karena yang lain, ya kan? Nah, karena yang lain, karena dia tersusun dari beberapa unsur. Ada unsur air, api, tanah, dan angin.
maka manusia juga itu masuk pada wujud karena yang lain atau pada ciptaan. Nah, kambing dia wujud karena yang lain. Air wujud karena yang lain atau bukan air? Karena yang lain. Apa buktinya? Tersusun dari oksigen dan Dia tersusun dari hidrogen dan oksigen. Itu api wujud karena yang lain. Malaikat itu karena yang lain. Iya, dia tersusun dari cahaya. Nah, gitu. Karena yang lain. Pohon karena yang lain. Gunung dia karena yang lain. Gitu. Apalagi yang karena yang lain? Hah? Soal lihat apa saja sesuatu yang karena yang lain. pohon, batu, Karena yang lain. Iblis karena yang lain. Ya, karena dia tercipta dari unsur api. Ya, kan? Silakan, Anda boleh sebut, lihatlah segala sesuatu yang ada, ya kan? Apakah mana yang keberadaannya bukan karena yang lain, tapi murni karena diri sendiri. Maka wujud-wujud karena yang lain atau yang kita sebut ciptaan ini, ya kan? Ternyata ketika kita periksa semua seisi alam ini, ternyata semuanya adalah wujud-wujud karena yang lain. Alam itu sendiri pun wujud-wujud karena yang lain. Sebab pada alam juga ini terdapat beberapa unsur. Dia terbentuk oleh beberapa unsur. Gitu. Maka dia karena yang lain. Coba, ya kan? Dari sekian yang kita sebutkan satu persatu, dari sekian wujud-wujud yang ada ini, ya kan? Ternyata, ya kan, akal kita akan menyatakan bahwa segala sesuatu, ya kan, seisi alam semesta ini adalah wujud-wujud karena yang lain. Tidak ada satu wujud yang karena diri sendiri. Dia semuanya wujud karena yang lain. Nah, anggaplah segala sesuatu atau semuanya kita sudah masukkan di wujud-wujud karena yang lain, bahwa segala sesuatu itu adalah ciptaan. Kalau ada wujud yang Anda temukan bukan karena yang lain atau dia karena diri sendiri, maka Anda boleh sebutkan. Kira-kira apa menurut Anda? Ada nggak wujud yang bukan karena yang lain? Maksudnya dia wujud karena diri sendiri yang Anda temukan di alam semesta ini. tidak ada. Bahwa semuanya adalah wujud karena yang lain atau ciptaan. Nah, sekarang begini. Karena Anda telah sepakat bahwa semua adalah wujud karena yang lain atau ciptaan. Nah, karena Anda telah sepakat bahwa segala sesuatu yang Anda lihat adalah wujud-wujud karena yang lain atau disebut ciptaan, maka saya bertanya kepada Anda, segala sesuatu yang Anda sebutkan tadi, ya kan, dari awal segala sesuatu yang Anda sebutkan tadi, ya kan, manusia, malaikat, kambing, pohon, batu, gunung, air, api dan lain-lain, dia adalah wujud-wujud karena yang lain dan kategori ciptaan. Nah, saya tanya, dari awal segala sesuatu itu, dari awal ya, dari awal segala sesuatu atau wujud-wujud karena yang lain yang Anda sebutkan tadi, dari awalnya statusnya ada atau tidak ada? Tidak ada. Ada atau tidak ada? Tidak ada.
Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena memang hakikatnya dia diciptakan. Gimana? Yang lain sepakat tidak ada? Ya, maksudnya wujud-wujud yang kita katakan wujud-wujud karena yang lain tadi, bahwa semuanya tadi karena yang lain kan? Bahwa semuanya karena yang lain dan itu disebut ciptaan. Maka ya kan, dari awal status-status wujud yang Anda sebutkan tadi, dari awal statusnya menjadi tidak ada. Maksudnya seluruhnya tadi menjadi tidak ada. Ternyata dari awal segala sesuatu yang Anda sebutkan tadi ternyata dari awal tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena dia bukanlah wujud karena diri sendiri, tetapi dia adalah wujud karena yang lain. Bahwa yang lain itulah yang ada. Begitu. Nah, sekarang tolong gelasnya minta gede aja ya. Iya, tak, iya, tak. Baik, terima kasih ya. Iya, tak, lembar dia, tak. ya kan, dari awal statusnya menjadi tidak ada ya. Nah, sekarang kalau dari awal status wujud-wujud tadi tidak ada, maka apakah awal segala sesuatu ini tidak ada? Ada atau tidak ada? Ada. 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 Berarti awal segala sesuatu ada atau keberadaan? Awal segala sesuatu itu ada, ya kan? Ada atau tidak ada? Anda jawab ada, ya kan? Ada sebagai awal daripada segala sesuatu adalah keberadaan. Nah, keberadaan. Kenapa keberadaan? Karena ya kan, kalau Anda nyatakan awal segala sesuatu itu tidak ada, maka Anda akan mengingkari bahwa adanya alam semesta ini. Anda tidak bisa ingkari. Nah, kan? Maka Anda harus mengatakan awal segala sesuatu itu harus ada. Ada itu ya kan sifatnya ya kan, atau keberadaan lah. Awal dari segala sesuatu adalah keberadaan. Kenapa harus keberadaan? Karena Anda tidak bisa ingkari bahwa alam semesta ini ada. Bahwa dia telah ada sebagai sebuah realitas, bahwa dari awal memang tidak ada, karena dia adalah wujud karena yang lain. Tetapi oleh karena alam semesta ini hakikatnya ada, maka awal segala sesuatu Anda harus katakan keberadaan. Tidak boleh awal segala sesuatu ketiadaan. Kenapa awal segala sesuatu tidak boleh ketiadaan? Ya kan? Kenapa awal sesuatu tidak boleh ketiadaan? Maksudnya begini. Mungkin wujud ya, yang saya tulis tadi mungkin wujud. Ya kan? Mungkin wujud ini ya kan adalah wujud-wujud yang tidak bisa memberi dirinya kepastian. Kepastian mereka ada adalah dia butuh keberadaan yang lain, dan yang lain itu harus punya. Maka ada satu hukum akal, ya kan? Saya sampaikan ada satu hukum akal yang bunyinya begini. Mustahil yang tidak punya memberi. Hanya yang punyalah yang bisa memberi. Hanya yang punya yang bisa memberi. Itu prinsip akal, ya kan? Mustahil yang tidak punya bisa memberi. Hanya yang punyalah yang bisa memberi. Begitu. Nah, ada prinsip akal ini saya akan pakai untuk menjelaskan ya kan, bagaimana wujud-wujud mungkin itu ya kan. Paham nggak maksudnya? Mustahil yang tidak punya memberi, hanya yang punyalah yang memberi.
Maksudnya bahwa sesuatu itu bisa memberi pada yang lain, syaratnya dia harus ada. Dia harus punya dulu sesuatu. Kalau dia tidak punya, tidak bisa dia memberi. Nah, gitu. Misalnya Anda kalau tidak punya uang, Anda tidak bisa memberi uang pada yang lain. Gitu. Syaratnya Anda mau beri uang pada yang lain, Anda harus punya uang. Nah, makanya wujud-wujud mungkin ini adalah wujud-wujud yang bergantung pada sesuatu yang bisa memberi. Memberi apa? Memberi kepastian untuk dirinya ada. Ya kan? Contoh tadi abu, dia harus butuh api, tidak butuh air dia. Karena air tidak memiliki kepastian untuk membuat dia menjadi abu. Yang dia butuh hanya api. Hanya apilah yang punya kepastian untuk memberi dia wujud menjadi abu. Nah, itu. Maka wujud-wujud mungkin di sini adalah wujud-wujud yang kepastian adanya sangat bergantung pada wujud-wujud yang lain, dan wujud yang lain itu harus memiliki kepastian ada. Maksudnya dia harus yang punya. Ya kan? Dia harus sesuatu yang punya. Karena kalau tidak punya, dia tidak bisa memberi pada yang lain. Kalau dia punya, dia pasti bisa memberi wujud pada yang lain. Maka syarat kedua pencipta itu, saya tulis di sini ya. Syarat kedua sesuatu itu menjadi pencipta. Yang pertama tadi karena diri sendiri ya. Karena diri sendiri. Nah, syarat kedua dia sesuatu bisa menjadi pencipta, dia harus punya atau maha kaya. Ya kan, segala sesuatu kalau dia memiliki, kalau dia punya apapun, kita sebut sesuatu itu maha kaya. Nah, gitu. Kenapa? Misal ini, kenapa dia harus sesuatu itu harus punya atau maha kaya? Hukumnya begini. Tadi ya, awal dari segala sesuatu itu adalah ada, atau dalam pengertian keberadaan. Nah, keberadaan ya. Awal segala sesuatu harus keberadaan, tidak boleh ketiadaan. Ya kan? Makanya lawan dari ada yaitu tiada. Nah, kenapa ada itu harus punya atau maha kaya? Nah, bahwa pencipta ini ya kan, dari awal segala sesuatu adalah keberadaan, ya kan? Atau ada, berarti dari awal segala sesuatu itu ya kan, bukan ketiadaan tapi keberadaan. Keberadaan itulah yang kita mau katakan sebagai pencipta. Soal pertanyaan kita, keberadaan apa atau ada siapa dari awal sebagai pencipta? Maka kita bahas dulu syarat sesuatu yang dari awal itu ada, atau keberadaan sesuatu dari awal itu dia punya beberapa syarat. Sebagai hukum akal kita menyatakan bahwa dialah pencipta, dia tidak cacat menurut akal. Nah, maka syarat yang kedua ini, kenapa ini muncul, karena apa? Nah, kita lihat ada ya, ada itu lawannya tiada. Misal, bisa nggak tiada itu memberi? Tidak bisa, ya kan? Nah, karena prinsip tadi mustahil yang tidak punya memberi, hanya yang punyalah yang memberi, ya kan? Nah, tiada, ya kan? Tiada itu tidak bisa memberi. Jangankan memberi, dirinya saja tidak ada. Nah, ada, bisa nggak ada itu memberi? Bisa, ya. Karena dia ada, ya kan? Ya kan? Nah, karena ada ini selalu bisa memberi, maka ada itu adalah maha kaya, karena selalu punya. Nah, gitu. Dia selalu ada untuk diberi pada yang lain. Nah, maka dalam prinsip, dalam pendekatan filsafat, ada itu dia harus punya. Maka sesuatu yang selalu punya kita katakan maha kaya. Makanya ada itu maha kaya. Maka syarat sesuatu pada hukum pencipta yang kedua, dia harus maha kaya. Nah, selanjutnya kita masih bahas ada dan
tiada, ada dan tiada. Atau keberadaan dan ketiadaan. Dan ketiadaan. Nah, selanjutnya, bisa nggak tiada ini membatasi ada? Membatasi ada. Bisa nggak tiada itu membatasi ada? Tidak, Tidak? karena dirinya tidak ada. Ya, tiada tidak bisa membatasi ada. Ya kan? Kenapa dia tidak bisa membatasi ada? Karena status dia sebagai sesuatu tidak memiliki eksistensi. Saya analogikan pada gelap dan cahaya. Nah, gelap dan cahaya. Pada gelap, ya kan, gelap itu tidak, eksistensinya tidak berani mendekati cahaya. Karena eksistensi gelap ketika mendekati cahaya, maka eksistensi gelap menjadi tiada. Tetapi kalau cahaya itu mendekati gelap, maka eksistensi cahaya tetap ada atau teranglah. Gelap dan terang itu. Gelap ketika mendekati terang, gelap itu akan hilang, maka terang tetap ada. Nah, terang ketika memasuki gelap, dia tetap ada, gelap tidak ada. Maka gelap dan terang, ya kan? Eksistensi teranglah yang ada. Maka gelap kita nyatakan sebagai jauhnya sesuatu dari cahaya. Itulah yang kita katakan gelap. Sesungguhnya yang ada hanyalah terang. Maka tiada ini tidak bisa membatasi ada. Nah, oleh karena tiada tidak bisa membatasi ada, berarti ada itu tak terbatas. Ada tak terbatas. Kenapa ada tak terbatas? Karena tidak ada yang membatasinya. Karena lawan dari ada yaitu tiada. Nah, karena tiada itu tiada, maka tiada tidak bisa menjadi pembatas bagi ada. Nah, karena ada itu tidak terbatas, karena ada itu tidak ada yang membatasi, maka ada itu tak terbatas. Maka hukum ketiga, sesuatu itu Anda nyatakan sebagai pencipta, dia harus tak terbatas. Bisa? Itu poin ketiganya, ada itu harus tak terbatas. Itu ada itu tak terbatas. Selanjutnya, selanjutnya masih ada dan tiada. Ingat ya, tadi awal segala sesuatu itu adalah ada atau keberadaan sesuatu, ya kan? Bahwa awal segala sesuatu bukan ketiadaan. Kalau Anda katakan awal segala sesuatu ketiadaan, maka Anda mengingkari segala sesuatu yang ada ini. Maka awal dari segala sesuatu harus keberadaan atau ada itu sendiri. Saya bahasakan saja ada lah, karena dalam kajian nanti ada kajian lain apa maksud keberadaan itu dari awal. Nah, karena dalam kajian kita pada ranah filsafat kita pakai pendekatan ada saja. Intinya dari awal segala sesuatu ada. Gitu. Kita sebut dulu ada. Makanya kita bahas ada itu syaratnya apa saja sehingga dia bisa menjadi pencipta. Maka kita pada hukum pertama ada itu harus karena diri sendiri, ada itu harus punya atau maha kaya, ada itu harus tak terbatas. Nah, selanjutnya ada ini, ya kan, adalah sesuatu yang
tak tersusun. Ada adalah sesuatu yang tak tersusun. Kenapa ada ini tidak boleh tersusun? Sebab prinsip akal kita akan mengatakan kita istirahat dulu sebentar karena azan. Kita lanjut selesai maghrib. Ya, lanjut ya. Ada tak tersusun. Selanjutnya ada itu harus tak tersusun. Nah, kenapa ada itu tidak boleh tersusun? Karena hukum akal akan mengatakan setiap sesuatu yang tersusun itu, ya kan, ada dua penyusunnya. Pasti ada penyusunnya. Ya kan? Dia pasti terikat oleh dua penyusun. Ada yang disebut penyusun, ya kan, partikulir dan penyusun universal. Penyusun umum dan penyusun khususnya, ya kan. Prinsip akal akan mengatakan setiap yang tersusun, ya kan, dia ada yang menyusunnya, ya kan. Dan penyusun itu kalau tidak unsur partikulir pasti unsur universalnya. Ada penyusun umum dan penyusun khususnya. Saya kasih analogi begini, contoh begini, ya kan. Misal batu dan air gitu. Penyusun umum atau unsur universal dari batu ini adalah padat. Apa? Ya, padat. Air ini adalah cair gitu. Ini unsur-unsur universalnya, ya kan, penyusunnya. Nah, partikulirnya adalah hidrogen dan oksigen. Jadi setiap sesuatu kalau dia tersusun pasti ada penyusun, dan minimal penyusun itu ada yang disebut penyusun partikulir dan penyusun universal atau unsur khusus dan unsur khusus. Maka sesuatu itu, ya kan, kita katakan pencipta, dia tidak boleh tersusun karena setiap sesuatu yang tersusun pasti ada penyusunnya. Maka syarat keempat sesuatu itu bisa menjadi pencipta, dia harus tak tersusun. Yang selanjutnya tak tersusun atau tidak merangkap, ya. Tidak merangkap. Yang selanjutnya, ya kan, hanya ada satu. Atau yang Anda sebut tunggal. Selanjutnya, sesuatu itu boleh menjadi pencipta apabila dia memenuhi unsur tunggal atau hanya ada satu lah. Dia tidak boleh dua atau dia bukan satu yang tersusun. Makanya kita bahas di poin keempat tadi, bukan satu yang merangkap, ya kan. Analoginya begini, saya kasih contoh. Ada itu tidak boleh dua, harus satu, ya kan? Atau hanya ada satu atau tunggal. Nah, ini misal ada dua Tuhan, ya. Misalnya Tuhan A. Misalnya Tuhan A dan Tuhan
B. Tuhan A dan Tuhan B. Misalnya Anda paksakan, kenapa harus satu? Tidak boleh satu. Anda katakan harus dua gitu. Dia tidak boleh satu, dia harus dua. Oke, misal kalau Anda paksakan harus ada dua, ya kan? Pasti antara A dan B ini, Tuhan A dan B, ada kesamaan dan ada perbedaan. Hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, A dan B ini sama semua dari segala sisi. Kemungkinan kedua, A dan B ini ada perbedaan. Entahkah dari unsur partikulinya atau unsur universalnya. Misal begini. Misal sama-sama Tuhan, ya kan? Maka kalau ada dua Tuhan, Anda paksakan ada Tuhan, maka konsekuensi yang pertama dia akan saling membatasi. Kenapa saling membatasi? Karena wilayah kekuasaan Tuhan A akan dibatasi oleh wilayah kekuasaan Tuhan B. Begitupun sebaliknya. Dia akan pasti saling membatasi oleh wilayah kekuasaan. Makanya saya katakan tadi, hanya ada dua kemungkinan, sama dari segala sisi, dan yang kedua pasti ada perbedaan. Perbedaan itu adalah kelebihan A pasti tidak dimiliki oleh B. Dan yang tidak dimiliki oleh B sebagai kelebihan A itu adalah kekurangan B. Bisa? Nah, yang kedua, kelebihan B adalah kekurangan bagi A. Dan kelebihan B itulah yang tidak dimiliki oleh A. Makanya dia akan saling membatasi. Misalnya Anda paksakan, misalnya tunggal itu tidak boleh satu dong, harus ada dua. Oke. Sebutlah ada dua Tuhan. Nah, maka kalau Anda paksakan ada dua, itu konsekuensi yang terjadi. Kemungkinannya adalah sama dari segala sisi, dan yang kedua ada perbedaan dari masing-masing kelebihan atau sisinya. Entahkah dari unsur partikulit dan unsur universalnya. Gitu. Makanya akan saling membatasi, ya kan? Karena dia masing-masing memiliki wilayah kekuasaan dan akan memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan itulah yang tidak dimiliki oleh B sebagai kekurangan, dan kelebihan B yang tidak dimiliki oleh A sebagai kekurangan A. Nah, gitu. Nah, maka dia tidak boleh berbeda, harus sama. Oke, misalnya harus sama. Misal sama, atau kan? Oke, misalnya A dan B. Nah, dua Tuhan tadi, semuanya sama, tidak ada perbedaan. Sama, ya kan? Nah, kalau semuanya tidak ada perbedaan, semua sama, maka A dan B kita sebut satu saja. Sebut saja satu. A adalah B, B adalah A. Artinya B adalah nama lain dari A, gitu. Dan A adalah nama lain dari B. Bisa? A adalah nama lain dari B, B adalah nama lain dari A, atau yang kita sebut nama lain daripada Tuhan itu sendiri. Namanya, nama-nama Tuhan, tapi dia adalah satu eksistensi, tidak ada perbedaan. Makanya nama lain. Nah, kalau A dan B sama, berarti A adalah B, B adalah A, gitu. B adalah nama lain dari A dan A adalah nama lain dari B, tapi satu. Makanya dia tidak boleh dua, harus satu. Makanya selanjutnya hanya ada satu atau tunggal itu. Satu-satunya. Kalaupun ada yang lain, itu adalah nama lainnya, tapi dia adalah satu. Gitu. Jadi satu ketunggalan. Yang Anda lihat itu adalah namanya, nama lain. Yang selanjutnya ada itu harus kuasa. Dia harus maha kuasa. Nah, maha kuasa. Analoginya begini. Kuasa itu, dia harus kuasa. Ada itu harus kuasa. Dia harus memiliki syarat, dia harus kuasa. Contoh. A. Saya kasih contoh yang lain. Contoh batu
dan intan. Batu dan intan ya. Nah, batu dan intan. Nah, misal, ya kan? Antara batu dan intan. Saya tanya, yang berkuasa dari batu dan intan, mana yang berkuasa? Apakah batu yang menguasai intan atau intan yang berkuasa terhadap batu? Batu ya. Artinya batu ini di dalam intan di dalam batu, ya kan? Bukan batu di dalam intan. Ya. Artinya intan ini ada di dalam batu. Karena kalau batu ini tidak ada, maka intan tidak ada. Kalau intan ini tidak ada, batu tetap ada. Ya. Nah, saya kasih analogi A dan B lagi. Nah, B ini ya kan adalah bagian daripada A. Intan adalah bagian daripada batu. Maka keberadaan intan sangat bergantung pada batu, atau keberadaan intan itu di dalam batu. Maka keberadaan B itu di dalam diri A. Maka B bergantung pada A. Maka kalau intan ini tidak ada, maka batu tetap ada, karena intan bagian daripada batu, di dalam batu. Maka kalau A tidak ada, maka B juga tidak ada. Kalau batu tidak ada, maka intan sudah tidak ada. Tapi kalau intannya tidak ada, batu tetap ada, karena intan di dalam batu. Gitu. Maksudnya intan ini dari batu, B ini dari A, gitu. Maka yang berkuasa terhadap B adalah A, yang berkuasa terhadap intan adalah batu, gitu. Makanya sesuatu harus bisa menjadi pencipta, dia harus maha kuasa, dia harus menguasai yang lain. Dia tidak boleh di dalam sesuatu, dia harus di luar sesuatu. Kenapa harus di luar sesuatu? Saya kasih analogi tempat. Misalnya ada itu tidak boleh bertempat. Untuk membuktikan bahwa ada itu harus kuasa. Ya kan? Dia tidak boleh bertempat. Dia harus di luar sesuatu. Dia harus melingkupi sesuatu. Tidak boleh dia ada di dalam sesuatu. Kalau dia ada dalam sesuatu, maka dia terikat oleh tempat. Maka setiap yang bertempat, akal kita akan menyatakan bahwa sesuatu yang bertempat atau menempati sesuatu, maka tempat akan membatasi sesuatu itu, atau tempatlah yang lebih besar, tempatlah yang menguasai sesuatu itu. Maka tidak boleh sesuatu itu, sesuatu yang mau kita katakan pencipta, dia berada dalam tempat. Dia harus di luar sesuatu, dia menguasai sesuatu itu. Dan sesuatu yang lain adalah bagian daripada dia. Gitu. Misal burung, ya kan? Ada di mana burung? Burung di dalam sangkar. Maka hukumnya adalah sangkarlah yang berkuasa terhadap burung. Sangkarlah yang menguasai burung. Dan burung dipastikan lebih besar daripada sangkar, karena dia bertempat di dalam sangkar. Jika sesuatu bertempat, hukum akal akan mengatakan tempatlah yang lebih besar dan kuasa terhadap sesuatu itu. Nah, selanjutnya tak berawal dan tak berakhir. Berawal dan berakhir. Dia tidak berawal dan tidak diakhiri. Sesuatu itu boleh menjadi pencipta apabila, ya kan, dia ada. Maksudnya ada itu sebagai pencipta, selanjutnya tak berawal dan berakhir.
Logikanya begini, analoginya. Ada itu tak berat dan terakhir ini. Hukum akal mengatakan setiap sesuatu yang berawal, maka sesuatu atau wujud itu kita katakan baru. Baru dia. Sesuatu yang berawal itu adalah sesuatu yang baru. Kenapa baru? Ya kan? Karena adanya dia itu, ya kan? Karena adanya dia itu diawali oleh yang lain. Maka kita katakan sesuatu yang diawali oleh yang lain, maka dia wujud baru. Ya kan? Maka kalau kita katakan ada itu, maka kita katakan di sini ada itu tidak boleh berawal, karena setiap yang berawal itu adalah wujud baru. Contoh, kertas. Kertas itu adalah wujud baru. Kertas itu baru karena awal daripada kertas adalah bambu. Nah, awal kertas itu adalah bambu. Bisa? Awal kertas itu adalah bambu. Jika tidak ada bambu, maka tidak ada kertas itu. Makanya kertas itu baru. Setiap sesuatu yang berawal dia adalah sesuatu yang baru. Maka ada itu tidak boleh berawal gitu. Dan setiap sesuatu yang baru dia pasti akan berakhir. Nah, makanya ada tidak boleh berawal dan tidak boleh diakhiri. Sebab kalau sesuatu itu diawali, maka sesuatu itu pasti punya akhir. Makanya berawal itu adalah wujud baru. Awal dari kertas adalah bambu. Ya kan? Nah, kertas akhir daripada kertas, ya kan? Anda lihat nanti kertas pada akhirnya akan menjadi debu. Setiap yang baru atau yang diawali dia pasti punya akhir. Maka ada tidak boleh berakhir. Begitu. Saya kuatkan analoginya, misalnya A, B dan C, ya. Nah, gitu. A, ya kan? A menciptakan B, B menciptakan C, ya kan? Awal daripada B adalah A, awal daripada C adalah B, ya kan? Maka B dan C ini, ya kan? B dan C itu hadir, ya kan? Karena A, awal daripada B dan C adalah A. Ya. Jika B tidak ada, C tetap ada. Karena awal daripada C adalah A. Karena B sebagai perantara. Nah, itu. Jika B dan C tidak ada, maka A tetap ada. Gitu. Maka awal dan akhir bagi B dan C adalah A. Maka A bukanlah sesuatu yang awal dan akhir. Maka dia tidak akan berawal dan tidak akan berakhir. Tapi B dan C lah yang sesuatu yang diawali dan diakhiri. Ada yang mau bertanya? Coba tanya-tanya dulu. Ini gambaran sederhana ya. Ini hanya beberapa contoh, 7 contoh yang saya kemukakan. Masih banyak sebenarnya syarat sesuatu itu menjadi pencipta, ya kan? Masih banyak. Dia harus,
masih ada, dia harus lain dari yang lain, ya kan? Lain dari yang lain, ya kan? Sama saja prinsipnya, prinsip identitas yang saya kemukakan bahwa dia tidak boleh sama dengan yang lain. Itu tadi yang kita bahas, ya kan, hakikat pengetahuan bahwa sesuatu boleh menjadi pencipta pada wujud wajib karena dia harus bukan karena yang lain. Dia tidak boleh sama dengan yang lain. Ya kan, banyak. Misalnya dia harus mutlak. Ya kan, dia harus yang hidup, maha hidup. Ya kan, banyak. Ya kan, saya hanya kemukakan beberapa contoh ya, karena di kajian kita selanjutnya nanti ada di salah satu materi Islam dan jalan kesempurnaan, itu kita akan bahas ulang ini lebih pada, ya kan, bagaimana membuktikan hal-hal ini, ya kan, secara lebih jauh lagi, supaya nanti ada di materi Islam dan jalan kesempurnaan kita akan bahas tuntas ini. Siapa pemilik-pemilik siapa maksudnya yang kita uraikan ini, siapa pemiliknya? Maksudnya konsep tauhid yang mana? Konsep ketuhanan, konsepsi ketuhanan mana yang memiliki prinsip-prinsip pencipta yang seperti yang kita kemukakan ini? Bang, Ya, mau silakan. tanya, Bang. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang, saya ingin bertanya berkenaan dengan poin yang ke-6 itu, yaitu maha kuasa. Nah, tadi sudah diberikan analogi ataupun contoh bahwa sesuatu yang baru dikatakan sebagai maha kuasa itu ketika dia lebih menguasai. Maksudnya ibarat tadi seperti sangkar dan burung, bahwa yang mendominasi burung ini adalah sangkar. Nah, cuma yang jadi pertanyaan itu Bang, misal kita berdialog dengan orang yang di luar daripada pemahaman kita, dialog. Kemudian orang tersebut menganalogikan berarti penciptanya manusia ini adalah bumi, karena manusia berada dalam bumi. Kemudian kalau di skop yang lebih besar lagi, berarti Tuhannya seluruh makhluk hidup ini adalah galaksi Bima Sakti misalnya, karena memang seluruh tatanan tata surya ini berada dalam ruang lingkup galaksi Bima Sakti. Jadi pertanyaannya, bagaimana agar kita sebagai seorang yang muslim ini ketika berdiskusi dengan orang yang non muslim ataupun orang yang tidak memiliki agama bertanya seperti itu? Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mungkin, ya kan, Adam belum datang ya pasca saya menjelaskan wujud wajib karena yang lain ini, ya kan? Itu. Tadi saya sama teman-teman bahwa ada dua wajib wujud, itu ada dua. Ada wajib wujud karena diri sendiri dan ada wajib wujud karena yang lain. Wajib wujud karena diri sendiri itu sesuatu itu ada bukan karena yang lain, dia karena diri sendiri. Wajib wujud karena yang lain itu bahwa sesuatu itu ada, ya kan? Adanya sesuatu itu dia butuh yang lain. Bahwa untuk ada dia butuh yang lain yang memberinya ada. Ya, gitu. Bahwa untuk ada dia butuh pada yang lain supaya dia ada. Saya contohkan seperti abu. Abu itu untuk ada dia butuh api. Tadi saya sempat mengisyaratkan satu lingkaran atau himpunan karena yang lain, bahwa saya bertanya pada teman-teman tadi, silakan Anda sebutkan wujud-wujud yang karena yang lain. Nah, kan? Wujud-wujud karena yang lain. Ternyata setelah disebutkan pohon, manusia, malaikat, iblis, ya kan, air, api, semua itu adalah wujud karena yang lain. Sebab semuanya itu memiliki unsur. Dia terbentuk karena yang lain. Contoh air, hidrogen dan oksigen. Nah, gitu. Kayu ada unsur padatnya, unsur kerasnya. Nah, maka saya mengambil kesimpulan secara umum tadi bahwa carilah seisi alam semesta ini mana wujud yang bukan karena yang lain. Termasuk manusia juga itu wujud karena yang lain. Karena dia tersusun dari unsur daging, unsur darah, air, api, angin, gitu. Nah,
alam semesta ini tersusun dari beberapa unsur. Maka alam semesta itu sendiri juga adalah wujud karena yang lain. Makanya kita nyatakan tadi bahwa alam semesta juga adalah wujud karena yang lain. Maka dia juga adalah ciptaan. Alam itu juga ciptaan. Maka dari awal, kalau alam itu ciptaan, berarti awal daripada segala sesuatu atau awal alam semesta ini bukanlah ketiadaan, tapi keberadaan sesuatu, bahwa ada yang menciptakan. Itu tadi. Makanya pembahasannya sampai pada menemukan bahwa ada yang mencipta. Nah, kaitan dengan logikanya, ya sederhana sih kalau itu. Misal, maksud saya begini tadi. Misal, Anda bertanya, ya kan, Tuhan itu tidak boleh bertempat, dia tidak boleh bertempat, tidak boleh bertempat. Kenapa? Kalau Tuhan itu bertempat, maka hilanglah kuasanya. Nah, Tuhan itu tidak lagi menjadi maha besar. Maksud sesuatu menjadi Tuhan itu tidak lagi menjadi maha besar. Kita pakai dulu prinsip akalnya, jangan dulu pakai prinsip teologinya atau konsep wahyu yang disebutkan dalam kitab. Karena kalau Anda berdebat pada konsep wahyu atau saling memperdebatkan kitab, ya kan, begitu, Anda akan melahirkan perdebatan panjang karena masing-masing kitab sangat bergantung pada penganutnya. Maka pakailah prinsip akal, bahwa kalau manusia menggunakan prinsip akal, saya yakin semua manusia punya akal. Nah, asal dia mau gunakan akalnya, pasti tidak ada, ya kan, perbedaan pemahaman ketika diajukan hukum akal. Karena akal manusia ketika diajukan hukum yang benar, dia pasti terima. Analogi sederhana saja, Adam, akal manusia, semua akal manusia pasti terima ketika kita mengatakan segala sesuatu punya sebab. Ada nggak sesuatu yang tidak bersebab? Nah, kan tanpa Anda melibatkan Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, kan semua akal akan sama mengatakan iya. Akal manusia sama-sama memahami sesuatu itu punya sebab. Nah, gitu ya. Nah, misal kuasa, kenapa? Saya analogikan, kenapa? Saya analogikan dengan burung dan sangkar. Misalnya, Anda tanya, di mana Tuhan? Ya, Anda tanya ini, di mana Tuhan? Nah, Anda mau bertanya ini, di mana Tuhan? Nah, kalau Anda jawab ini pertanyaan di mana Tuhan, justru Anda akan menghilangkan kuasa Tuhan dan Tuhan tidak lagi menjadi maha besar. Karena Anda akan menjawab, memberi tempat bagi Tuhan. Anda akan memberi tempat bagi Tuhan. Kalau Anda sudah memberi tempat bagi Tuhan, maka bukan lagi Tuhan yang Anda maksud, tapi sesuatu yang terbatas dan sesuatu yang bukan maha besar. Karena dia sudah bertempat. Sederhana hukumnya, kenapa dia tidak boleh bertempat? Karena segala sesuatu, apapun sesuatu, kalau menempati sesuatu yang lain, saya yakin dia pasti kecil. Syarat sesuatu menempati yang lain, tempat harus lebih besar. Maka ada istilah sering dijadikan, bisa nggak gajah masuk kulkas? Tidak bisa, karena tidak muat. Syarat gajah itu bisa masuk ke sesuatu, tempatnya harus lebih besar daripada gajah. Maka Tuhan, kalau Anda mau jawab di mana tempat Tuhan, adakah tempat yang bisa, yang cocok untuk Tuhan? Berarti Anda akan mendiskreditkan Tuhan. Cacatlah Tuhan menurut akal kalau Tuhan itu bertempat, menjadi tidak berkuasa dan maha besarlah dia. Maka saya analogikan dengan pertanyaan, di mana burung? Di dalam sangkar. Maka sangkar lebih besar daripada burung. Di mana ikan? Di laut. Maka laut lebih besar daripada ikan. Karena ikan bertempat di laut, gitu. Nah, kalau Anda tanya, mana yang lebih besar? Alam dan manusia. Alam dan manusia. Jelas lebih besar alam. Karena manusia di dalam alam. Ya kan? Tapi kalau Anda mengatakan mana yang lebih besar, alam dengan Tuhan, ya kan?
Anda harus katakan lebih besar Tuhan, karena tidak ada tempat bagi Tuhan untuk bertempat di alam, karena Tuhan di luar alam. Nah, untuk menguatkan jawaban itu Anda pakai hukum akal. Ibaratkan Tuhan itu A, ya kan? Anda pakai hukum akal untuk menjelaskan. Anggaplah Tuhan ini A, alam ini B, ya kan? Manusia ini C. Alam ini dari mana? Dia dari Tuhan. Gitu. Manusia ini dari mana? Dia dari Tuhan. Semua akan mengatakan, agama manapun akan mengatakan alam dari Tuhan. Nah, kita pakai prinsip akalnya. Nah, kalau semua mengatakan alam dari Tuhan, maka pertanyaannya, ya kan? Kalau alam itu dari Tuhan, apakah Tuhan itu menempati ciptaannya sendiri? Gitu. Kalau dia menempati ciptaannya sendiri, maka dia bukanlah Tuhan, karena dia menciptakan sesuatu untuk dirinya, untuk ditempati dirinya. Mestinya dia menguasai tempat ciptaannya ini. Dia tidak di dalam ciptaannya, tetapi dia di luar ciptaannya. Bentuk kekuasaan dia adalah menguasai ciptaannya. Bentuk dia menguasai ciptaannya bahwa sebelumnya sesuatu yang dia ciptakan muncul dari dirinya. Dialah yang menciptakan itu, maka dia berkuasa untuk itu. Bentuk kekuasaan dia adalah dia menguasai ini tidak di dalam B ini, di alam, tapi di luar alam. Sebab kalau alam tidak ada, maka Tuhan tetap ada. Nah, kalau Tuhannya tidak ada, semuanya sudah tidak ada ini. Kalau C dan B, manusia dan alam tidak ada, Tuhan tetap ada, karena manusia dan alam dari Tuhan. Maka ya kan, Tuhan dan manusia di dalam diri Tuhan. Dia dalam kekuasaan Tuhan. Bukan manusia dan alam yang menguasai itu Tuhan. Tuhan di luar daripada manusia dan alam. Kalau dia berada dalam ciptaannya, maka kalau ciptaannya hilang, dia pun ikut hilang. Makanya yang sering orang katakan Tuhan dalam hati. Berarti kalau manusia mati, matilah Tuhan sama hati manusia. Iya, kalau Anda katakan Tuhan di dalam hati, sedangkan kata di ini menjelaskan tempatnya adalah hati, maka hati telah menguasai itu Tuhan. Yang dimaksud Tuhan di dalam hati itu bukan Tuhannya, tapi hakikat Tuhan, zatnya, ya kan? Hakikatnya ada dalam hati manusia. Gitu. Bahwa dalam hati Anda bisa temukan jalan menuju Tuhan, itu maksudnya. Bukan Tuhannya. Jangankan hati manusia mampu menampung Tuhan. Musa saja dalam riwayat, dalam cerita itu, ketika dia mau melihat Tuhan, gunung pun hancur. Gitu. Jadi tidak boleh kita katakan, ya kan, alam itu dengan logika tadi berarti, ya kan, kalau manusia di dalam alam berarti alamlah Tuhan. Nanti dulu kita pakai hukum akalnya, bahwa alam dan manusia sama-sama realitas. Dalam istilah realitas makrokosmos dan mikrokosmis, alam kecil dan alam besar. Ya, sama-sama realitas kita. Manusia dan alam itu sama-sama realitas. Ya kan, sama-sama ciptaan. Kenapa sama-sama ciptaan? Karena sama-sama wujud karena yang lain. Ada nggak alam mencipta dirinya? Tidak ada. Manusia, ada nggak manusia mencipta dirinya? Nah, berarti bukanlah wujud karena karena diri sendiri. Dua-duanya adalah sama-sama realitas yang wujud karena yang lain. Maka statusnya adalah ciptaan, bukan pencipta. Ada lagi yang mau ajukan? Sedikit lagi, Bang. Ya. Mohon maaf Pak, kalau
Tidak apa-apa. Mungkin ini bukan mau berdebat bang. Jadi tadi disinggung masalah tidak mungkin seorang pencipta itu menciptakan sesuatu untuk ditempati oleh dirinya sendiri. Nah, kalau logika Adinda ini mengatakan seperti ini bang. Seorang manusia Dia saja menciptakan kursi untuk tempat duduknya. Cuman Maksudnya- pertanyaannya Tuhan ini. ya, Ya kan? Tuhan kalau menciptakan kursi untuk tempat duduk berarti Tuhan itu butuh tempat duduk. Beda. Dari status saja sudah beda. Manusia itu ciptaan, Tuhan itu pencipta. tapi ada dalam Al-Quran itu bang bahas masalah kursi. Kursi Tuhan, itu iya. bukanlah tempat. Ya, dalam satu riwayat mengatakan Tuhan bersemayam. Bedakan, di situ tidak dikatakan Tuhan duduk atau bertempat, tapi dikatakan Tuhan bersemayam. Tahu bersemayam? Bersemayam itu adalah melingkupi. Dia melingkupi tempat itu. Bersemayam dikatakan itu. Tuhan bersemayam di ars. Itu. Kalau tafsirnya mengatakan Tuhan bertempat di ars. Ya kan? Oke lah, ars itu adalah langit tertinggi dalam teologi Islam. Dia langit tertinggi. Ya kan? Ars itu adalah langit tertinggi. Kursi itu bukanlah kursi ini, tapi rahasia dia. Terjemahannya kurs. Ya kan? Maka yang bersemayam di situ adalah rahasia dan ilmu Allah yang tertinggi, di mana tidak sembarang makhluk bisa menjangkau. Dalam peristiwa Isra Mi'rajnya Muhammad, ketika Muhammad naik ke situ, dia tidak temukan Tuhan yang duduk itu. Dia bertemu dengan Jibril. Ya, tidak ada Tuhan yang duduk di sana. Kalau mengacu pada tafsir itu, bukan duduk di situ, bersemayam. Artinya dia ada melingkupi itu. Ya. Gimana? Ada lagi? Silakan, Anda boleh bertanya. Kalau Anda ada yang menurut Anda belum jelas, atau Anda kurang paham, atau ada yang mau Anda tambahkan, boleh. Gimana? Yang lain? Atau masih ada? Adam? Tidak apa-apa, bertanya saja. Kesempatan yang baik. Kalau masih ada yang belum paham, silakan ditanyakan, tidak apa-apa. Silakan bertanya. Ada? Sudah tidak ada bang. Ya, sebenarnya saya belum mau giring Anda untuk membahas dalam pendekatan teologi. Kita pakai dulu lah pendekatan akal. Karena wahyu juga itu wahyu yang Tuhan turunkan itu, ya kan? Ya, wahyu yang Tuhan turunkan itu, wahyu itu sebenarnya sifatnya pedoman dan petunjuk dia. Dia pedoman dan petunjuk. Itu wahyu itu. Maka diutusnya para nabi dalam teologi Islam itu adalah sebagai jalan bagi seluruh manusia, sebagai contoh, sebagai pelajaran seluruh manusia bahwa begitulah cara menyembah pencipta, ya kan? Begitulah jalan menuju pencipta, ya gitu. Maka dia membawa wahyu. Wahyu itu dalam dua bentuk, ada pedoman dan petunjuk. Pedoman dan petunjuk itu adalah tata cara Anda untuk kembali menuju, untuk melaksanakan perintah, gitu. Bukan untuk membuktikan ada atau tidaknya Tuhan dia. Kalau Anda menggunakan wahyu,
untuk membuktikan ada atau tidaknya Tuhan, ya kan? Berarti Anda belum yakin pada wahyu itu sendiri. Wahyu itu sifatnya dia pedoman dan petunjuk. Pedoman Anda untuk kembali kepada Tuhan. Sebelumnya Anda meyakini dulu, Anda sudah tuntas meyakini dan mengetahui tentang pencipta itu. Baru karena Anda telah meyakini dan mengenal pencipta itu, Anda gunakan wahyunya sebagai pedoman dan petunjuk, sebagai tata cara Anda berterima kasih kepada Tuhan. Nah, sekarang kita di materi ini sudah mau selesai. Coba saya kembali ke wujud mungkin tadi ya. Nah, di sini wujud mungkin ya. Wujud mungkin adalah wujud-wujud yang dia hanya boleh ada apabila yang lain itu memberi, ya kan? Dan wujud mungkin ini adalah wujud-wujud yang bergantung pada yang lain, gitu. Wujud-wujud yang butuh pada yang lain untuk ada, gitu. Sekarang prinsip akalnya tadi adalah mustahil, yang tidak punya memberi. Nah, hanya yang punyalah yang memberi. Nah, berdasarkan prinsip ini, ya kan, saya mau berdasarkan prinsip ini, berdasarkan prinsip ini, saudara-saudara, mustahil yang tidak punya memberi, hanya yang punyalah yang memberi. Berdasarkan prinsip ini, saya mau kuatkan Anda bahwa, ya kan, yang memberi, siapa-siapa yang memberi pada yang lain, siapa-siapa yang memberi pada yang lain, berarti dia punya. Dialah yang kaya itu. Prinsip ketuhanan kalau Anda mau pakai, ya kan. Karena dalam pembahasan kita tadi, sesuatu yang punya adalah sesuatu yang maha kaya, ya kan? Maka cerminan sesuatu, cerminan prinsip maha kaya, ya kan, yang dimiliki oleh Sang Pencipta itu, kalau Anda mau gunakan, mau implementasikan pada diri Anda, maka prinsip pencipta dengan status maha kaya itu, hanya dialah yang punya. Maka dialah yang bisa memberi. Maka implementasi sifat pencipta dalam diri Anda itu adalah, ya kan, bahwa Anda memberi pada yang lain karena Anda punya, bukan karena Anda tidak punya. Maka ketika Anda memberi pada yang lain, maka Anda adalah orang kaya. Anda punya, ya kan? Maka prinsipnya adalah miskin kaya. Mana orang-orang miskin dan orang kaya itu? Orang-orang kaya adalah orang-orang yang bisa memberi pada yang lain. Orang-orang miskin adalah orang-orang yang tidak mau memberi pada yang lain. Jadi bukan orang kaya itu bukanlah orang yang punya harta benda banyak, bukan. Bukanlah orang yang punya mobil, bukanlah orang yang punya uang banyak. Dan orang miskin ini bukanlah orang yang tidak punya harta. Bukanlah orang yang tidak punya emas, punya motor, bukan. Orang miskin adalah orang-orang yang tidak mau memberi pada yang lain. Karena prinsipnya ketika dia tidak mau memberi, dia tidak punya, dan dia masih membutuhkan sesuatu yang tidak mau dia kasih. Nah, orang yang memberi itu adalah orang yang punya, maka dia kaya. Kenapa? Karena dia memberi pada yang lain, dan apa yang diberinya pada yang lain dia tidak butuhkan, maka dia kasih pada yang lain. Maka semakin Anda membutuhkan harta Anda, semakin miskinlah Anda,
Gitu. Sini. Karena Anda semakin tidak memberi pada yang lain. Makanya kalau Anda pakai prinsip Nabi, Nabi adalah orang yang paling miskin. Ya kan? Kalau Anda pakai ukuran itu, ukuran bahwa harus punya harta, tidak. Tapi kalau Anda pakai prinsip Sang Pencipta, bahwa yang kaya itu adalah yang bisa memberi, maka rumusnya begini. Orang kaya adalah orang yang bisa memberi. Anda punya uang 10.000, Anda kasih pada yang lain 5.000. Berarti kekayaan Anda adalah 5.000 yang Anda kasih itu. Karena Anda tidak butuhkan, Anda kasih pada yang lain yang membutuhkan. Kemiskinan Anda adalah 5.000. Anda miskin dengan 5.000 karena Anda membutuhkannya. Anda butuh uang 5.000. Maka yang miskin itu adalah yang tidak mau memberi. Karena kenapa? Karena dia tidak punya. Dua alasannya. Dia tidak memberi karena dia butuh. Dia masih membutuhkan. Artinya belum punya dia. Tidak punya. Dia tidak punya sesuatu untuk diberikan pada yang lain karena dia masih butuhkan. Itu prinsipnya. Maka orang kaya adalah orang yang bisa memberi. Makanya makanya prinsip agama itu sedekah. Nah, itu. Siapa yang bersedekah dialah yang kaya. Nah, jangan sedekah ada maunya. Gitu. Ya, karena prinsip ini harus dengan keikhlasan, bukan karena Anda mau. Kalau betul Anda menggunakan prinsip Sang Pencipta dalam menerjemahkan ini, nah, itu sudah baru namanya ikhlas. Kalau Anda tidak menggunakan prinsip Tuhan, ada maunya, tidak ikhlas Anda. Nah, makanya Anda harus rubah cara pemahaman Anda. Anda jangan melihat bahwa kaya itu ukurannya materialis. Nah, kalau Anda menilai kekayaan itu secara materialis, ya kan? Maka tidak ada bedanya Anda dengan orang-orang ideologi barat. Orang-orang yang mengukur segala sesuatu dengan nilai material. Nah, tidak ada gunanya Anda. Anda kalau mengukur sesuatu secara material tidak terhormat Anda sebagai manusia karena ukuran Anda material. Nah, gitu. Banyak kok manusia yang begini, banyak perempuan-perempuan yang begini. Ukuran melihat kehormatan sesuatu, ukuran melihat seorang adalah materi. Bukan nilai yang dilihat. Nah, setiap yang mengukur sesuatu dengan material, maka orientasi dia melihat dunia atau pandangan dunianya lebih pada kesenangan dunia. Karena prinsipnya adalah kesenangan dunia harus dicapai dan diraih dengan materi. Itulah orang-orang yang pandangan dunianya lebih pada nilai materi. Dia tidak meraih kebahagiaan, dia menuju pada kesenangan karena materi yang dia raih. Nah, pandangan dunia Anda harus rubah. Anda jangan ikut orang-orang materialisme yang mengukur sesuatu itu dengan materi, mengukur kebahagiaan itu dengan materi. Nah, wajar kalau Anda butuh, iya, wajar sebagai manusia status Anda membutuhkan. Tetapi tidak selamanya Anda butuh. Anda juga ya kan punya kewajiban untuk memberi pada yang lain. Ya, apa lebih parah yang numpuk-numpuk, yang pakai perhiasan, kadang semua jari pakai. Ya kan? Dia mau tunjukkan bahwa dia kaya padahal dia miskin. Karena saking banyak dia butuh emas itu. Maunya sih sampai seluruh jari kakinya dia pakai karena dia butuh, jarinya semuanya butuh emas jarinya. Gitu. Itu prinsipnya. Maka pakailah prinsip Sang Pencipta, pakai prinsip ketuhanan, jangan pakai prinsip materialis. Itu. Makanya siapa yang bisa memberi dia kaya? Maka yang bisa pun pada yang lain juga lah. Maka yang bisa memberi kehormatan pada yang lain harus dia memiliki kehormatan. Yang bisa menampakkan nilai pada yang lain dia harus punya nilai. Seseorang itu harus bernilai dulu baru bisa menampakkan nilai pada yang lain. Seseorang itu harus terhormat dulu baru bisa memberi kehormatan pada yang lain.
Seseorang itu harus mulia dulu baru bisa memberi kemuliaan pada yang lain. Dan yang terakhir, seseorang itu harus merdeka dulu baru bisa memberi kemerdekaan pada yang lain. Kalau dia tidak merdeka, baru paksakan adik-adiknya atau orang-orang di sekitarnya untuk mengikuti dia, berarti dia tidak merdeka. Kalau dia punya kemerdekaan, dia pasti beri kemerdekaan pada yang lain. Yang bisa memberikan ilmu pengetahuan pada yang lain, dia harus berilmu pengetahuan dulu. Itu prinsipnya. Dan terakhir, saya mau ini pandangan Anda tentang teologi tauhid, pandangan dunia Anda tentang teologi. Dari kesimpulan kajian kita ini, salah satu wujud wajib karena yang lain, ya kan? Nah, salah satu wujud wajib karena yang lain adalah manusia, betul? Nah, manusia adalah wujud wajib karena yang lain. Artinya manusia ini hadir karena yang lain, bukan karena diri sendirinya. Nah, kalau Anda punya kesadaran, ya kan? Dari tadi, seandainya Anda memiliki kesadaran secara pengetahuan lewat kajian kita, justru dengan kesadaran ilmu pengetahuan tadi, Anda menyadari bahwa Anda adalah wujud karena yang lain. Maka sepatutnya dan sepatasnya, kalau Anda orang yang sadar, maka Anda akan mencari siapa yang lain yang menciptakan Anda. Kalau Anda orang sadar, kalau Anda sadar bahwa Anda dari yang lain, maka kewajiban Anda adalah, kalau Anda betul sadar, Anda akan mencari siapa yang lain itu yang menciptakan Anda. Kalau sudah Anda temukan yang lain yang membuat diri Anda ada, maka disitulah Anda berterima kasih. Kalau Anda sadar, disitulah Anda berterima kasih. Maka sesungguhnya seluruh manusia sebenarnya wajib berterima kasih kepada pencipta. Inilah pandangan dunia Anda, ini ideologi Anda, bahwa kewajiban sesungguhnya manusia bertuhan, bagi manusia itu adalah kewajiban. Orang-orang yang tidak tahu berterima kasihlah yang mengingkari itu Tuhan, karena dia tidak tahu berterima kasih. Makanya orang-orang yang mentauhidkan sesuatu di luar Tuhan adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan orang-orang yang tidak tahu dari mana dia berasal. Ini maksud kajian kita itu, kebenaran itu. Kebenaran universal, berlaku umum bagi seluruh manusia. Kalau Anda sadar manusia itu karena yang lain, buktikan kesadaran Anda. Carilah sesuatu yang lain yang menciptakan Anda, yang membuat Anda ada. Setelah Anda temukan, Anda wajib berterima kasih pada wujud itu, pada sesuatu yang telah membuat Anda ada. Sejatinya Anda pinjam pada yang lain, Anda berterima kasih. Kalau orang lain sudah memberi Anda berterima kasih. Nah, kalau Anda tidak tahu terima kasih, tidak ada bedanya Anda dengan binatang. Karena salah satu yang membeda manusia dengan binatang adalah manusia bisa berterima kasih. Makanya dalam salah satu bunyi firman itu, dalam Wahyu itu, ada manusia itu lebih rendah daripada binatang ternak karena tidak tahu terima kasih. Itu, dia tidak tahu terima kasih. Makanya kalau Anda orang-orang sadar, cari wujud yang membuat Anda ada dan berterima kasihlah pada wujud itu. Apapun cara berterima kasih dia ikuti, itulah yang disebut syariat agama. Ini yang saya perintahkan sebagai bentuk kau berterima kasih. Maka seluruh manusia wajib bertuhan. Kalau Anda pakai pengetahuan ini, kecuali Anda tidak mau pakai. Kalau Anda pakai pengetahuan ini, kewajibanlah bagi seluruh manusia untuk bertuhan. Karena semua manusia adalah wujud karena yang lain. Maka dia harus berterima kasih. Inilah pandangan dunia kita, pandangan teologi kita, pandangan Anda terhadap dunia, bahwa begitu rumusan Anda. Jadi orang-orang yang tidak bertauhid adalah orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Jadi materi yang kita bahas ini sampai di sini. Disinilah Anda, pintu Anda menuju
melihat mana ajaran yang sesuai dengan ilmu pengetahuan ini. Ajaran agama mana yang sesuai dengan konsep pengetahuan seperti akal ini ya. Kan ini pengetahuan akal. Ya kan? Ajaran agama mana yang sesuai dengan pengetahuan kita ini. Nanti kita lihat di materi selanjutnya. Ya kan? Kira-kira begitu cara kita memahami. Nah, makanya saya dari awal terus menggiring Anda untuk memahami secara akal dulu. Nah, kalau sudah begini rumusan kan, yang penting manusia, asal manusia mau gunakan akalnya. Kecuali dia itu mengaku manusia bukan karena yang lain, semacam Firaun. Dia mengaku, dia tidak mau mengaku karena yang lain, dia karena dirinya sendiri. Nah, kalau Anda karena yang lain, maka segera cari yang lain yang menciptakan. Segera berterima kasih pada wujud itu dan ikuti syarat berterima kasih menurut wujud yang membuat Anda ada. Itulah pintu tauhid. Jadi, kira-kira begitu. Dan sebelum saya akhiri dan kembalikan pada moderatornya, kalau ada yang mau bertanya silakan. Ayo silakan. Kira-kira begitu pandangan dunia kita melihat manusia dan realitasnya. Ya kan? Tidak ada yang mau bertanya? Tidak ada senior, malah hari ini menangis. Ya kalau begitu saya kembalikan di moderator ya. Di lain waktu kita lanjut di materi selanjutnya. Nanti untuk materi selanjutnya nanti akan dikabarkan. Oke, saya kembalikan pada moderator ya. Saya akhiri sekian. Ya, baik, terima kasih banyak kepada Kakanda yang telah membawakan kajian kita pada kesempatan hari ini, di mana topik utamanya adalah kebenaran universal. Dan semoga hasil daripada kajian ini bisa kita laksanakan dan implementasikan secara seksama untuk bagaimana membimbing langkah kita untuk bagaimana menemukan siapa ataupun apa wujud wajib karena diri sendiri tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.